Ada seorang suami itu tidak sengaja berkata ke istrinya, saya talak kamu 1, 2, dan 3, Bu ya. Itu jatuh talak atau tidak? Sebentar, Bu ya? tidak sengaja itu gimana maksudnya? Dalam kondisi dia marah misalkan gitu, Bu ya. Iya, Bu ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, kalau marah, yang masih dia sadar, ada yang marah di luar kesadarannya. Kan pada madhab kita dulu, madhab Imam Syafi'i, yang namanya cerai itu guyonannya pun jadi. Itu diucapkan atas dasar kesadaran akalnya, maka jadi. Kalau sudah diucapkan dalam keadaan tidak sadar akalnya, maka tidak jadi. Termasuk marah masih ada akalnya. Yang masih marah ada akalnya, sebab marah itu kalau sudah full puncak nggak sadar. Kayak apa namanya, bahasa Jawanya, darah tinggi itu namanya. Jadi sudah kalap begitu kayak orang gila, itu babnya beda. Betul-betul dia tidak menyadari, orang lain yang mendengar, dia nggak ngomong, dia nggak sadar. Kalau nggak sadar betul ya lain cerita. Nggak sadar mau gimana, mau dipaksa. Sehingga memang di sana ada ulama yang mengatakan cerainya orang marah tidak jadi, tapi marahnya kayak apa? Sehingga kita nggak usahlah ke madhab itu, kita langsung dalam madhab kita Imam Syafi'i, bahwa jika ada orang mencerai dalam keadaan marah, tetap jatuh cerainya selagi dia betul-betul masih menyadari apa yang dia ucapkannya, ya kan? 1, 2, 3 ya sama. Makanya kalau marah jangan main cerai. Kalau marah jangan banting piring, sayang dong nanti piringnya beli lagi dong. Kalau marah jangan mukul, nanti nyesel. Jadi kita harus berpikir marah yang cerdas lah begitu. Dan biasanya amarah-amarah itu juga ada hubungannya dengan memang watak yang jelek, atau mungkin masalah psikologi, atau mungkin memang pasangannya suka bikin marah. Itu macam-macam, kita perlu cermati itu semuanya. Jadi Buya tidak membahas masalah cerainya itu. Cerainya jangan jatuh cerai udah 1, 2, 3. Cuman kenapa kok gampang banget andalannya menyelesaikan masalah dengan kalimat cerai. Yang laki-laki yang dikit-dikit mengucapkan kalimat cerai itu bukan laki-laki. Betul, harus direndahkan itu. Sebab sudah termasuk ini hikmah rabbaniyah. Cerai itu dipegang oleh kaum pria itu karena apa? Dia lebih tabah, lebih berpikir panjang. Dan tidak diberikan kepada perempuan. Perempuan itu karena lembut hatinya, lembut, penuh kasih. Jika kalau dia ada beban sedikit, cerai saja, gampang itu. Makanya gampang minta cerai perempuan itu. Lah kok ada laki-laki kayak perempuan ini, gimana dia? Nggak boleh begitu. Laki-laki kayak perempuan, dikit-dikit cerai. Ya, perempuan dia begitu. Memang ada lembut hatinya, lemahnya, dan bahasanya terbatas. Dia sebelum ngomong sudah didahului emosinya. Emosi cinta sama suaminya, saking cintanya kadang-kadang tinggalin saja, padahal dia nggak mau ditinggalin, diiyai, loh kok gitu. Itu. Jadi itu perempuan bahasanya begitu, bahasanya dikuasai oleh kasih cinta. Cuman kalau laki-laki cerdas, nah saya selalu ngomong, kalau ada perempuan, para suami, tiba-tiba kok istrimu ngomong cerai saja saya, itu kan bahasa yang terbatas. Ngomongnya cerai aku, artinya bang damai yuk, gitu tuh, selesai yuk, berubah yuk, begitu. Karena setelah itu nggak mau dicerai, nyesel ya. Cuman laki-laki ada yang begitu, ini aneh banget gitu ya kalau ada laki-laki begitu. Cuman misalnya secara fikihnya, selagi memang dia menyadari apa yang diucapkannya, maka jatuh cerai. Dan menurut 4 madhab, cerai 3 pun dijatuhkan di satu waktu akan jatuh cerai, atau satu-satu selagi masih dalam masa iddah jatuh cerai. Sebab masa iddah seperti masih istrinya, mencerai hari ini, besok dilanjut, atau besok, atau 1 jam, atau menit berikutnya, 3 kali maka jatuh cerai 3. Nah, seperti itu. Lalu kemudian mungkin kalau lalu bagaimana solusinya? Sudah cerai 3. Solusinya adalah biar istrimu yang kau dolimi itu misalnya, ya dia merasakan menikah dengan laki-laki yang bakal muliakan, punya anak banyak. Dan kamu belajar cari perempuan yang lain lagi, yang sekiranya Anda bisa sabar dengan dia, jangan dengan dia lagi, kan begitu, jangan dipaksain. Makanya cerai itu adanya 1 dulu, belajar, 2 dulu, belajar, baru 3 bisa beneran. Dari awal langsung emosinya cerai. Itu menunjukkan kalau dia tidak pandai merayu. Naklukkan istri aja pakai ngancam cerai. Nah, saya naklukkan istri pakai pukulan, naklukkan istri pakai ancaman. Cinta nggak bisa diambil dengan cerai, cinta tidak diambil dengan pukulan, cinta tidak diambil dengan ancaman, cinta dengan rayuan, cinta dengan kelembutan. Wahai bapak, wahai para suami, cinta adalah dengan keindahan dan kelembutan, bukan dengan cerai. Ini saja, Allah a'lam bishawab.